bentar lagi 24 jam tuh gak meter gitu menurut gue. Pasti akan lebih gitu. Apalagi jam kerja gitu istilahnya ya. 8 jam gitu udah gak ngaruh Yung gitu. Ntar tiba-tiba ya ada aja yang harus micromanage apapun gitu di jam-jam yang jam 11 malam, jam 12 gitu kayak. Tapi ntar gue udah kayak lama-lama ini ngapain gue balas ya. Gue kadang-kadang suka sendiri. Kok gue balas juga ya. Terus suka lupa gitu kadang-kadang kan kayak. Gitu terus. Hah? 11:30. Oke baik, gue coba balas langsung gitu. Ya gitulah ya. Iya benar loh. Apa sih yang bikin Keneng tuh kayak benar-benar self motivated tuh tinggi loh. Beb, kalau bukan buat diri lo sendiri juga ya buat hidup lo panjang umur, barokah, cuan, rezeki banyak. Ya apalagi kalau lo gak memotivasi diri lo sendiri gitu. Maksud gue kayak cita-cita gue terlalu banyak di dunia ini. Jadi kayaknya harus gue coba semuanya ya. Supaya ya gue tahu. Jadi maksudnya gue bisa ketemu gitu nanti end goal gue apa, purpose in life-nya gimana gitu. Pernah gak sih? Asik banget. Tolong jadiin clickbait. Ada gak sih kayak misalkan teman-teman atau mungkin keluarga atau mungkin kekasih hati gitu kan kayak bilang Neng gitu. Kayak kok gak berhenti-berhenti Neng? Mereka sebenarnya nggak lebih bukan ngomongin kayak Neng kok gak berhenti-berhenti. Mereka lebih kayak udah mana Neng aja dia pasti bisa. Langsung pasti gitu. Yes. Kayak kadang-kadang tuh aku suka bingung juga. Udah Neneng tanya Neneng gitu. Tanya Neneng. Neneng tuh udah kayak yellow pages berjalan gitu. Apapun tuh kayak tanya Neneng pasti beres. Tanya Neneng sama pasti beres. Tapi somehow gue juga gak pernah ngeluh gitu. Kadang-kadang kadang-kadang gue suka berpikir, kok gue lagi ya gitu kan. Ada gitu, tapi terus kayak ketika hal itu datang, gue juga nggak pernah ngeluh. Oh ya ini oke, gitu. Gue ya udah langsung gue kerjain aja gitu. Sama gue ya kayak autopilot aja gitu, karena lo sudah terbiasa menjalani hal itu gitu. Jadi lo nggak ngerasa itu jadi sebuah beban juga buat diri lo sendiri gitu. Jadi kayak mau terlalu motivasi ya mungkin karena gak ada sih Beb ya, karena gue seneng mungkin ya ngejalaninnya ya. Iya. Jadi kayak ya udah biasa aja tuh ngerasa kayak itu daily life gue emang kayak gitu kali ya. Ya udahlah ya gitu. Ya udahlah ya, enggak ya udahlah, tapi ya emang gue bisa kerjain kok, waktunya ada dan sempat gitu kan. Alhamdulillah bisa dikerjakan satu-satu dengan baik dan benar gitu. Ya udah dikerjain aja gitu. Wow. Ngakak ya kadang-kadang ya. Gue juga suka. Jadi kemarin ya guys, pas dibilang sama Erik sama Friends mau podcast tentang kayak Nesha gimana sih kehidupan sehari-harinya, kegiatan segala macam. Terus gue jadi mikirin dan gue jadi kayak track back semuanya. Terus gue jadi berpikir juga, ya juga ya kok bisa ya Yung gitu. Gue juga gitu sendiri gitu. Ini topik mau diangkat aja gue tuh juga jadi kayak, iya gimana ya cara ngomongnya ya. Gue jadi kayak, ini kayak sesuatu yang biasa aja buat gue gitu. Iya tapi kan kalau misalnya kayak buat orang-orang yang mendengar gitu kan podcast ini kan kayak berasanya kayak percaya nggak percaya nggak sih gitu. Ya kan karena kayak waktu aja 24 jam kayak berasanya kurang, ngerti nggak sih? Iya. Tapi kan sekarang gini ketika apalagi setelah pandemi ya ini perubahan lah ya. Maksudnya kan lo nggak di kantor 24 jam gitu, lo nggak di kantor 8 jam gitu. Gue tuh punya kebebasan untuk bekerja di mana aja gitu kan. Jadi sebenarnya gara-gara itu jadi lebih enak gitu loh. Misalkan nih aku jam 2 kalau dulu kan jam 2 meeting di kantor ya, jam 2 lo harus di kantor. Jam berapapun beresnya kan ya udah gitu kan. Berarti kan lo enggak bisa olahraga tuh. Kalau sekarang jam 2 meeting, jam 2 gue udah bisa di Perdem, gue meeting gue beres gue langsung olahraga. Gitu. Jadi kan maksudnya waktu gue jadi bisa pas gitu kan. Jadi kalau dulu kan ntar harus juga traveling dulu buat ke gymnya gitu kan. Belum lagi selesai ini itu gitu. Kayak gitu sih. Jadi maksudnya waktu gue jadi bisa gue atur-atur sendirilah gitu. Jadi kayak lebih fleksibel jadinya soalnya kan. Sampai tengah malam loh ya kan ya. Tengah malam kalau misalkan lagi mau ada event sih Beb. Kalau enggak sih juga gue udah ngorok kerjanya. Tapi ini eventnya setiap hari loh. Iya bener. Sampai sehari kalau udah ngeliat postingan Nisa sore ya. Bener. Itu kayak bisa kurang lebih 4 tempat ya. Bener hits bener-bener. Iya. Ya bisa Beb. Ya kan? Tapi bisa tiba-tiba weekend gue hilang. Itu berarti gue kayak di rumah aja gak ngapa-ngapain sama sekali. Iya sih. Atau bikin konten. Ya udah bikin konten.
Udah tuh sudah di rumah aja gue nggak ngapa-ngapain, gue banyak memanjakan diri gue sendiri. Biasanya seminggu sih. Hal yang paling Tuh. suka dilakuin apa sih kalau lagi memanjakan diri? Tidur. Tidur banget, tidur tuh I love tidur. Sama kan yo. Ya tidur aja gitu ya, enggak ya rebahan aja sih sebenarnya. Enggak selalu yang tidur hilang gitu, tapi ya udah rebahan aja di kamar, nonton Netflix lah, main game, terus abis itu ya udah baca, kadang-kadang suka lagi dapat wejangan gue baca buku. Wow. Ya kalau misalkan gue tiba-tiba kayak lagi bener nih baca buku gitu ya kan, tambah-tambah nih pengetahuan gitu. Ya kalau enggak ya scrolling aja sampai geblek gitu loh kan kayak scrolling aja gitu. Kamu ngapain sih main handphone mulu? Sampai digituin gue kadang-kadang. Ya ini me time, Mam. Me time. Nontonin TikTok, Instagram gitu-gitu kan. Tapi hebat loh. Sosial media gak cuma satu loh Neng, tapi kamu semua aktif. Iya. Gila ya Beb ya. Bener. Iya loh, gila banget nih. Gimana ya? Wow. Ya kalau enggak lo kalian juga harus keep up kan. Bukan ini. Gak mungkin di satu platform aja. Tapi sebenarnya lucu juga sih ketika waktu gue tap in di TikTok. Itu juga sebenarnya tuh kocak banget gitu. Jadi ketika pandemi melanda itu tuh aku kan pengen ya udah deh nih gimana ya, dulu tuh kan memang sekolah olahraga tapi hanya buat mungkin yang penting gerak aja gitu. Yang penting ketemu teman-teman gitu kan. Yang penting ya punya kegiatan tambahan lah gitu dengan berolahraga. Ternyata kan ya nggak gitu juga kan Hyung, tapi maksudnya olahraga tuh selalu ada di kehidupan gue walaupun dulunya cuma buat main-main gitu kan. Terus setelah pandemi punya tekad gitu kayak coba harus bisa badannya lebih baik daripada sebelumnya gitu kan. Terus awalnya tuh ya nggak pernah kepikiran gitu, maksudnya dulu tuh minder ya dengan kayak ngapain videoin olahraga gerakannya jelek, maksudnya gerakannya nggak sempurna, terus abis itu jigel gitu kan badannya gitu kan, ngakak kan Hyung, jadi lawak gitu kan gitu kayak nggak mau tapi lama-lama gue pikir kayak ini kayaknya bisa jadi journey gue kalau misalkan gue dokumentasi semuanya. Jadi dari situ awalnya sebenarnya platform TikTok itu hanya untuk gue mendokumentasikan progres gue. Jadi gue juga nggak pernah kepikiran terus tiba-tiba gue juga nggak ngerti, maksudnya mohon maaf kakak bukan kakak milenial ini ya, nggak ngerti gitu loh FYP apa sih gitu ya kan. Ini gimana sih caranya gitu kan, ngeditnya aja sampai sekarang kayaknya masih culun banget gitu loh dibanding ya dede-dede yang lain ini yang canggih-canggih gitu kan, yang transisi wah gitu. Gue kayak aduh gimana caranya gitu dengan aplikasi yang beragam, kayaknya kayak mau ngedit satu video aja 3 aplikasi gitu. Gue kayak Allah gimana ini gitu kan. Iya yang sederhana aja sesimpel itu gitu, kayak ya udah itu cuman buat apa ya, tempat aku dokumentasi olahraga aku gitu sampai kali-kali punya progres. Awalnya cuma ngomong gitu aja gitu. Ya insya Allah deh ada progresnya. Ternyata ada progresnya rame ditambah. Rame banget loh itu. Ditambah kayak tiba-tiba kok yang nonton banyak banget iya, gitu. Bener-bener. Kok bisa gitu kan. Ternyata bisa jadi motivasi buat banyak orang. Jadi ya udah aku lanjutkan gitu. Nice. Dari ketidaksengajaan ya. Bener, sebenarnya nggak pernah juga mau berpikir kayak pakai TikTok apa ya. Tapi maksudnya dari dulu ya platform sosial media tuh aku tuh lumayan selalu punya dari zaman dulu. Misalkan kayak dari zaman Friendster, guys, masih ingat Friendster kan? Gemas. Itu Friendster tuh dari yang temennya cuma 100 ya. Kalau nggak salah 50 awalnya ya. Ya lupa. Aku tuh punya Friendster sampai 16 account dulu. Wow. Saking gaul nih. Bener. Iya. Bener. Terus punya MySpace juga punya. Jadi zaman dulu kan Friendster sama MySpace kan. Terus habis itu lo pindah lama-lama tuh ke Facebook dulu. Tapi kan Facebook ya udahlah general banget gitu. Terus habis itu kan ada pet yang lebih private tuh, ingat gak sih? Oh my God, kangen banget. Tapi udah gak ada juga. Terus habis itu baru pindah ke ya Twitter tuh gila banget ya zaman itu. Ya maksudnya selalu ada gitu, selalu di situ tuh muncul gitu. Wow. Sampai punya apa namanya Friendster 16 account tuh nggak jelas.
Wow. Gimana coba loginnya? Iya. Tapi lucu loh. Jadi ini juga kocak. Gue juga nggak ngerti kenapa tiba-tiba Friendster gue tuh bisa sampai 16 account. Kalau awal-awal kan maksudnya cuman close friend lo doang. Terus kayak as you go older mungkin terus habis itu bertemu banyak orang. Terus Friendster booming banget. Terus habis itu mereka awalnya nambah. Jadi tuh karena dulu Friendster temennya cuman 100 orang. Jadi Iya, jadi misalkan nih yang di Friendster 1 ya misalkan siapa aja. ya kalian kan karena emang kita mungkin ya hitungannya ya lo lebih kenal lebih lama otomatis lo ada di Friendster gue yang 1 kali gitu. Tapi lucunya itu kita semua berteman emang berteman. Maksudnya kalau misalkan kayak Instagram itu kan ada followers ya. Kalau ini kan dulu nggak ada ya, emang literally friends gitu. Jadi kayak ya lo harus accept dia, ya lo kenal nggak gitu kan? Lo nggak accept randomly, ya sama lah kayak Facebook gitu, lo nggak randomly accept orang gitu kan. Jadi lucunya dari 1 sampai 16 itu gue kenal semua Hyung gitu. Luar biasa. Jadi memang dari dulu itu memang udah social media friendly. Benar. Jadi nggak heran kalau sekarang jadi social media expert. Benar. Wow, ini seru banget loh sharingnya hari ini, lucu itu, banget. Gue juga kayak kadang-kadang suka lupa gitu tiba-tiba kayak iya Neneng kan dulu punya Friendster accountnya 16 gitu. Gue sampai malu Hyung. Iya. Berarti no wonder lah kalau misalnya sekarang kamu bisa handle semua pekerjaan itu. Iya. Dari Friendster aja 16. Bener kan, lo karena lo udah ngejalaninnya dari zaman Iya. bahla banget gitu loh. Gitu. Jadi kayak somehow udah effortless gitu lah. Oke. Autopilot. Nah kalau untuk Paradigm People nih semuanya yang mungkin mau jadi social media expert mulailah dari punya Instagram 16 account. Tapi kan sekarang gak semudah itu ya punya Instagram account gitu. Ya gak sih maksudnya kayak ya Instagram account tuh sekarang personal banget gitu loh. Maksudnya lu 1 aja ya udah gitu. Paling orang maksimal 2 tuh sama second accountnya yang tiba-tiba kayak hantu gitu. Iya benar-benar. Gitu. Wow. Iya sampai nih. Tapi yang lucu, aku tuh nggak pernah punya close friend di Instagram even. Sama aku juga. Iya, gue juga nggak. Ya maksudnya ya Instagram memang apa yang mau gue post ya itu ya semua orang bisa lihat. Ya kalau misalkan kan kadang-kadang kayak ada orang yang di close friend ya itu yang buat orang-orang lain nggak mau lihat gitu kan. Ya kalau aku yang nggak usah lihat berarti pilihannya cuma 2. Lo kasih lihat, lo share atau lo nggak share, or you keep it for yourself. Ya kalau misalnya lo mau kasih lihat ke teman-teman lo kan punya grup sama teman-teman lo, ya lo kirimin aja ke grup. Kalau gue gitu ya, tapi ini gue nggak tahu berlaku sama semua orang atau enggak. Tapi gue juga kadang-kadang perlu nggak sih sebenarnya close friend gitu. Tapi kayaknya apa yang mau share bukannya sama aja ya gitu. Kalau aku sih nggak ada ya. Iya aku Nggak juga. ada close friend. Oh, kenapa kamu nggak ada? Gak sempet milih-milihin. Pasti sama. Ya kan? Ya juga sih. Kita kan sama-sama Scorpio. Iya sama-sama. Beda sedikit ya. Beda 10 hari ya? Beda 10 hari. Benar. Bingung nggak Bingung. milihinnya? Ya kan? Daripada puyeng pala mendingan gak usah ada. Gak usah. Gitu. Buang waktu. Ini iya nggak iya gitu kan. Terus pertimbangannya makin banyak. Nanti kira-kira dia ember nggak ya kalau gue nge-post sesuatu. Ntar tiba-tiba kalau bocornya dari yang ini kira-kira dia dia orangnya asik nggak ya kalau masuk close friend gitu kan. Jadi inse ya. Iya jadi inse Kalau nggak perlu di-post ya nggak usah gitu. Gue segitu aja gitu. Baiklah. Wow, thank you loh. Thank you for share hari ini seru banget. Terima kasih Neng Nesa. Udah nih abis gini doang. Udah. Oh gue kira kayak kita mau 24 jam. Wow, ini ide menarik ya. Nantikan Nantikan. di Paradigm Lifestyle Podcast dengan studio baru. Thank you Neng, thank you for Ini coming. udah hari terakhir podcast di sini ya? Masih ada beberapa hari lagi. Ya. Kan bener kan? Alhamdulillah loh gue kebagian naik ke atas dan podcast di sini. Karena ini kita bentarnya mau dipindahin ya Hyung. Bigger bolder pastinya. Wow. Baiklah. Jadi gue yang iklan. Thank you Neng. Thank you, Terima Neng. kasih. Nah buat Paradigm People, thank you so much for watching and listening. Kalau misalnya ada pertanyaan, ada feedback atau ada input, very welcome to DM us. Ada di banyak social media platform nih, ada di Instagram, di Facebook, LinkedIn, YouTube dan TikTok. Dan kita ketemu lagi in the next episode of Paradigm Lifestyle Podcast powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future.